Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya dari perwakilan kelas bisa memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kali ini. Silakan, Mas Maan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ini kelas 8 ya. Sudah kelas 8 semuanya ya. Sudah. Kelas 8 MTS ya. Semoga pertemuan pertama kita pada semester ini, semester ganjil ya. Semester ganjil kita mempelajari pembelajaran tentang Al-Quran hadis. Mungkin dari teman-teman sudah mempelajari ya pada kelas 7 MTS kemarin, yaitu tentang Al-Quran hadis. Dan pada pertemuan pertama kali ini, semester ganjil ini, kita akan membahas tentang hukum bacaan. Nanti Bapak akan jelaskan bacaan apa saja atau hukum bacaan apa saja yang kita bahas sesuai dengan buku yang sudah dibagikan dari pihak sekolah. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian tentang materi hukum bacaan, mat iwat, mat lain, dan mat alif disukun. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik bisa mendemonstrasikan, memberikan contoh tentang mat iwat, mat lain, dan mat alif disukun. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini, siswa bisa memberikan contoh, bisa mengerti apa itu pengertian, contoh-contohnya, dan sebab apa bisa dinamakan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat alif disukun. Oke, untuk strategi pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kita akan mengambil strategi diskusi. Nanti diskusinya bisa dengan teman sebangkunya ya. Teman sebangkunya yang di sini ada sekitar 40 anak, nanti dibagi dua menjadi 20, berarti 20 kelompok nanti bisa. Untuk yang selanjutnya, dalam hukum bacaan dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Dulu sudah dijelaskan, kita pada waktu SD sudah mengerti hukum bacaan nanti dan tanwin, mim mati, dan lain sebagainya, al-qamariyah maupun al-syamsiyah. Dan di sini kita kelas 8 akan membahas pengertian tentang bacaan mat. Di sini ada 3, mat iwat, mat lain, dan mat disukun. Kita sebelum membahas, kita sebagai orang Islam harus bisa mengetahui atau bisa belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, seperti sampean semua ini yang duduk di kelas 8 mempelajari hukum bacaan supaya cara membaca sampean ini bisa tertata dan baca bacanya bisa sesuai dengan syarat atau hukum bacaan yang sudah ditentukan oleh para ulama ahli Quran dahulu. Karena dalam Al-Quran ini kan cara membacanya harus baik dan benar sesuai dengan Quran surah Al-Muzammil disebutkan bahwa warattil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil, dan memperhatikan dengan cara memperhatikan hukum bacaan yang sudah ditentukan. Karena apabila ada
yang pertama yaitu mat iwat. Mungkin dari teman-teman sudah mengerti apa itu hukum bacaan mat. Mat itu artinya apa ya? Panjang, Pak. Mat itu artinya panjang. Bisa dilihat di bukunya, coba. Mat iwat itu berarti pengganti. Maksudnya pengganti itu di sini kan dijelaskan bahwa apabila ada fathahtain di akhir ayat ya, atau tanda wakaf di akhir ayat, dan di situ menggantikan bunyi bacaan fathahtain yang dibaca panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Dan contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Di sini di buku dijelaskan dalam Quran surat An-Nasr ayat 3 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba itu ada fathahtain di akhir ayat. Di situ kan ada fathahtain tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca tawwaba? Dibaca tawwaba. Nah, ini dinamakan hukum bacaan mat iwat. Jadi kalian sudah mengerti apa bacaan mat iwat tersebut ya. Apabila ada fathahtain di akhir ayat itu dihukumi hukum bacaan mat iwat, tidak dibaca. Untuk yang selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya yaitu mat lain. Mat itu artinya panjang dan lain artinya lunak. Mat lain, bacaan panjang yang lunak. Maksudnya gimana? Yang lunak, ya. Terus dilihat bukunya. Di sini mat lain terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah yang setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara bacanya yaitu boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4 atau 6 harokat. Contoh bacaan mat lain terdapat Quran surat Al-Quraish, bisa dibuka ayat 1 sampai 2 itu li'ila fi Quraisyin ya, ada huruf hidup sebelum huruf ya sukun Quraisyin ya. Cara bacanya li'ila fi Quraisyin, tapi kalau langsung li'ila fi Quraisyin ila fihim, apabila berhenti li'ila fi Quraish. Terus ila fihim rihlata syita wasyaif, yaitu wasyaif ada huruf hidup atau huruf harokat fathah yang sebelumnya huruf ya sukun itu. Ya, itu nanti bisa dicari contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Mungkin cara Bacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4 atau 6 harokat ya. 1 alif, 2 alif atau 3 alif. yang selanjutnya yaitu mat alif disukun. Mat yang artinya panjang dan disukun dengan adanya sukun tiba-tiba. Menurut istilah dalam mat yang terjadi apabila huruf mat itu ada 3. Apa saja teman-teman? Ada 3 apa saja? Huruf mat ada 3, yaitu wawu, alif, sama ya atau singkat ayu ya. Itu. Dan di sini makarim sukun bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat sesuai atau sama dengan mat lain tadi ya. Untuk yang 2 harokat qasr, yang 4 harokat bisa dinamakan tawasud, dan yang 6 harokat bisa dinamakan dul. Untuk contohnya bisa dilihat dalam bukunya masing-masing. Terdapat Quran surat Al-Ma'un. Ini contoh satu saja. Banyak sekali nanti bisa dicari di Al-Quran. Quran surat Al-Ma'un ya ayat 7.
digabungkan menjadi bidin seperti itu. Oke, silahkan. Mungkin itu penjelasan materi pagi hari ini. Silahkan diskusikan dengan kelompok sebantunya. Ya, nanti saya mohon setiap satu bangku memberikan 3 contoh dari ketiga hukum bacaan ini, yaitu mat liwat, mat lain, dan mat arid tulis sukun. Ya, silakan. Saya beri waktu berapa menit? 10 menit saja. 10 menit ya. Silakan kerjakan. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk waktu diskusinya. Silakan perwakilan kelompok maju ya, satu saja. Silakan kelompok situ, Mas Maat dan Mas Rifai, perwakilan salah satu. Bisa didengarkan ya untuk teman-teman semuanya. Ini perwakilan kelompok 1. Yang pertama mat liwat, ini contohnya kabirun. Ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, tanwin yang dibaca waqaf di akhir kalimat, yaitu kabirun. Ya. Yang kedua contoh dari mat lain. Ini saya contohkan man khof man wala riba. Wala riba ini apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah sebelum wawu sukun atau ya sukun. Ini rohnya. Yang ketiga mat arid sukun. Ini contohnya yongsolun. Ini ada bacaan matobi bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup dan yang dibaca mati karena adanya waqaf. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali. Dan mungkin itu ya penjelasan dari perwakilan kelas ini. Ya, saya kira satu saja sudah cukup untuk mewakili teman-teman satu kelas. Mungkin bisa dipelajari di rumah dan bisa dipraktekkan dalam mengaji dan cara membaca Al-Quran di setiap harinya. Ya, mungkin pada pertemuan pada hari ini itu saja ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Dan nantinya kita bisa dijadikan orang yang ahli Al-Quran dan mengetahui hukum bacaan yang baik dan benar. Oke, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa ditakdirkan bisa